viewers, saat ini saya sedang berada di Holiday Inn Express Jakarta International Expo. Nah, tentunya Anda masih ingat bukan tentang acara di Alpha Under 40 yang digelar oleh High End Magazine beberapa waktu yang lalu? Tak hanya tampil berprestasi dan inspiratif, namun para peraih penghargaan dalam ajang itu juga tampil stylish dan fashionable ketika hadir dalam acara di Alpha Under 40. High-end viewers, tak hanya kehadiran dan penampilan para peraih award saja yang menarik, talk show di acara The Alpha Under 40 juga tak kalah menarik. Berikut talk show yang menghadirkan narasumber Valencia Tanusudibio, Atta Halilintar, serta Arnold Purnomo yang dipandu Tommy Cokro dan Lisya Jessica. Kita selalu tahu tentu cerita sukses. Nah, yang pengen kita tahu sekarang mungkin sedikit saja bisa share, yaitu cerita perjalanannya untuk bisa mencapai. Mungkin dari Arnold dulu ya, paling dekat ya. Oke, pertama-tama saya berterima kasih dan juga very grateful dipilih untuk menjadi salah satu nominee The Alpha Under 40. Ceritanya gimana ya? Well, it's a humble beginning dan juga saya mulai juga dari keluarga yang pernah bangkrut di dunia F&B dan juga meneruskannya. Tapi di saat-saat kalau bisa dibilang sukses, itu yang dilihat, tapi progresnya nggak dilihat sama banyak orang. Satu hal yang saya pengen ceritakan dan juga selalu saya share itu, I'm so grateful kalau misalnya kita itu hidup dikasih visi dan juga misi, keinginan to do better and to strive better. Jadi waktu di saat-saat waktu sekolah nggak ada duit jajan, I wanna have duit jajan gitu kan. Caranya gimana? Nggak mungkin minta orang tua. Caranya ya kerja dari dapur, cuci piring dan lain-lain. Dan sekarang I'm here, tetap berkontribusi juga di acara MasterChef dan juga bagaimana tetap bisa mengeluarkan lapangan kerja di dunia F&B supaya everybody can eat better and cook better. Dan juga mau awalnya di mana, in the end is your own story. Dan juga kita hidup ini kita diberikan visi dan juga misi. We always want to have nice thing atau to do better than where we are, dan dari visi itu yang kita harus bisa jadikan misi untuk mencapainya. Oke, boleh tepuk tangan dong. Dan juga yang pasti terima kasih juga kepada Ibu Lina dan juga Dona yang telah kurang lebih melahirkan saya sampai di sini. Melahirkannya. Oke, Valen mungkin bisa cerita juga perjalanan sampai akhirnya bisa di tahap saat ini. Sebenarnya kalau ngomong sukses ya mungkin beda kali sama Arnold. Kalau Arnold pernah bilang keluarganya pernah bangkrut, terus dia had to do a lot of things to get to this point. I come from a very basically I came from a silver spoon family lah. Basically I was blessed since I was young. My mother is here, my dad is somewhere around the building somewhere. But basically kalau dari saya sih untuk sukses itu adalah apa sih definisi sukses gitu loh. Itu yang saya define sih untuk kedepannya gitu, untuk diri saya sendiri. Karena memang walaupun datang dari keluarga yang sangat beruntung, itu banyak orang juga bakal ngelihat kita sebelah mata. Karena kan pasti kan kalau kita mau ngelakuin apapun juga kayak, ya kalau kamu sukses itu adalah dari orang tua kamu gitu. Tapi kalau kamu enggak, berarti ya keterlaluan banget gitu kan ujung-ujungnya. Itu kayak saya pernah ngomong dari video sama Boy ya. Which is true gitu. Dulu saya sangat amat sangat mikirin sih orang bakal ngomong apa gitu. Kalau even saya kan kerja sama keluarga saya dan sebagainya. Tapi semakin saya dewasa, saya try to cancel out all that noise. Yang matter adalah untuk diri saya sendiri dan juga keluarga saya. Dan tantangannya banyak juga gitu. Kelihatannya enak. Di umur saya yang sekarang relatif cukup muda, saya udah jadi direktur dari beberapa bisnis. Tapi itu juga gak segampang itu, karena saya juga harus memanage orang yang sangat banyak, ratusan orang, bahkan ribuan. Saya di GTV, di RCTI Plus, dan juga di e-commerce daripada MNC Group. Dan banyak daripada kolik saya dan anak buah saya tuh juga jauh usianya di atas saya. Jadi sometimes harus bisa menempatkan diri, belajar itu semua lah gitu. Dan itu orang tua saya kasih saya mau bisa dibilang pressure, tapi juga mungkin privilege at the same time untuk nyemplung dan belajar berenang sambil ngap-ngapan tapi sambil belajar juga. Dan I think sekarang saya belum sukses sih sejujurnya. I still have a long way to go, but I am proud to where I am at the moment gitu sih.
Berarti sukses by your own definition. Itu lebih penting ya. Oke, boleh tepuk tangan dong? Atta, bisa share nggak nih? Orang selalu tahu Atta tentunya di tahap yang sekarang. Yang sedikit bisa di-share sama teman-teman semua di sini. Kalau aku sebenarnya belum siapin materi apa-apa ya. Tapi sebelumnya aku mau berterima kasih ke Ibu Liliana. Terima kasih High End Magazine yang udah percayain aku di sini gitu ya. Dan kalau aku tadi ngelihat dua sosok di samping luar biasa. Dan menurutku aku setuju apa yang Valen bilang gitu. Ketika ujian di atas sama di bawah tuh di atas lebih berat. Karena di atas itu kita tanggung jawab lebih tinggi dan lebih besar. Dan orang yang kita jaga itu lebih banyak. Aku merasakan itu. Bahkan aku kadang lebih suka ketika aku hustle di bawah ketika daripada bertahan di atas. Itu lebih berat dan lebih pusing. Untuk kesehatan mental juga lebih bagus hasil lagi dari bawah gitu. Karena kalau mungkin ceritanya, mungkin di media-media udah sering aku jawab ya, di podcast atau di YouTube orang. Kalau aku startnya memang dari keluar sekolah ya, dari aku itu karena punya 10 adik ya, banyak banget emang. Ibu bapakku tuh istiqomah ya produksi. Produksi anak terus gitu ya. Kalau dulu orang ya setiap pulang sekolah ya kan, oh aku dapat kado nih habis orang tua kerja, gantungan kunci, baju, nih tiap pulang bawa bayi baru ya. Jadi memang itu spesialnya dari keluarga saya. Dan di umur berapa ya, aku 12 tahun terpaksa berhenti sekolah ya. Jadi aku nggak punya degree, nggak punya istilahnya aku nggak punya sekolah yang bagus. Dan aku kalau kerja pun mungkin kalau aku jadi pegawai minimarket gitu ya, mau Alfamart, Indomaret aja itu kadang-kadang ada yang udah punya ijazah SMA gitu ya. Aku akhirnya homeschooling. SMA itu homeschooling, tapi ijazahnya juga nggak bisa diambil karena waktu itu harganya 200.000 buat ngambil ijazah. Dan waktu itu saya nggak punya itu, jadi aku lebih pilih 200.000 itu buat beliin makanan atau beras. Tapi di situ aku harus struggle, jadi aku nggak punya pilihan hidup. I have to fight dari diriku sendiri, gimana aku bisa banggain diri aku sendiri, keluargaku yang punya adik banyak, dan sampai nanti aku punya istri dan punya anak. Dan aku nggak pernah kepikir bisa punya usaha kayak sekarang di berbagai bidang. Nggak kepikir bisa jadi YouTuber, ternyata alhamdulillah diberkahin Tuhan sampai sekarang masih number one. Dan aku juga nggak pernah kepikir, pikir sampai sekarang, even aku punya tim bola, aku nggak pernah mikir yang di dalamnya ternyata berat banget ya, ada 40 pemain, ada ofisial dan lain-lain, belum di tim karyawan di perusahaan dan lain-lain. Aku ngerasain hidup terus berproses ya, hidup terus ada jalan terjal ya. Karena waktu di atas, malah kalau waktu di bawah aku ujiannya aku tetap semangat walaupun masalahnya cuma materi. Kalau di atas kita masalah bukan materi tapi mental. Sampai kita bisa mau pengen berhenti hidup, kita susah bernafas, detak jantung kita lebih berat, itu lebih besar. Makanya aku setuju tadi sama Valen, tapi mungkin untuk kalau siapapun yang nonton, kalau kamu berjuang terus, kamu fokus dalam satu hal, kamu tetap dengan kemauan kamu tetap dengan konsistensi kamu, dan terakhir kamu tetap grateful dengan apa yang kamu dapat, insya Allah everybody can be sukses. Boleh tepuk tangannya? Kuncinya konsisten dan bersyukur ya. Jadi semuanya memiliki cerita masing-masing yang berbeda-beda. Luar biasa. Dan nilainya tentu dirasakan tidak ternilai oleh masing-masing individu. Oke. Nah, second question. Nah, ini untuk Arnold nih. Ini penasaran banget sih. Nah, untuk seorang chef Arnold nih, jika Arnold bukan menjadi seorang chef, jenis pekerjaan apa sih yang Arnold bakal geluti? Wah, itu berat ya, karena saya juga sendiri sebenarnya dari awal itu lahir di dunia F&B, orang tua juga kerja, dan juga waktu awal-awal cari kerjaan dan lain-lain itu saya nggak suka. I hated F&B industry karena dari long hours, social life dan lain-lain itu udah benar-benar beda. Waktu Valen dulu di Sydney, Yes. teman-teman lagi seru-seruan di Sydney weekend gitu, saya kerja dari pagi sampai sore sampai malam gitu. Sometimes I miss that life gitu. Jadi saya ingin merasa kayak kalau misalnya kita berubah career gimana dan lain-lain gitu. Tapi ya somehow selalu balik lagi ke dunia F&B. Saya nggak tahu bakal karirnya kemana atau which path that I will take in life for a career. Tapi one thing for sure,
always have a vision to do better, to do something else. Dan juga a family yang selalu support, regardless yang kita melakukan apa, mereka selalu support dan juga mereka selalu bilang, jangan setengah-setengah gitu. So, yeah, I wouldn't know. Tapi sekarang kalau misalnya di dunia F&B, I'll never look back dan juga always try to give back di dunia F&B bagaimana. Boleh tepuk tangannya dong. Ini terus terang jawabannya mengagetkan sih. Karena kalau saya nonton YouTube-nya, Arnold ini juga ngelucunya juga gokil gitu. Jadi emang saya pikir tadi jawabannya komedian, ternyata bukan ya. Oke, terakhir mungkin dari untuk Valen. Apa hal yang pernah dilakukan oleh Valen, terutama yang cukup beresiko ya bagi industrinya, tapi memang harus diambil oleh Valen keputusan tersebut. Mungkin sedikit aja. Apa ya? Yang beresiko ya? Pernah nggak Hal-hal yang berhadapan seperti beresiko itu? pasti banyak lah yang pernah dialamin ya. Salah satunya actually nyemplung ke dunia e-commerce dari MNC Group itu salah satu step awal yang saya udah ambil ya dari beberapa tahun yang lalu. Tapi there's something more to come in the year ahead sih di 2022 and dilihat aja nanti gimana. Oke, boleh tepuk tangannya para hadirin. Oke, kita masih ada satu pertanyaan lagi. Untuk Atta. Untuk Atta, nah ini untuk Atta nih, spesial untuk Atta. Sebenarnya kalau dilihat Atta kan wow banget ya di sosial media gitu, apalagi di YouTube. Nah, boleh diceritakan gak sih kayak seberapa penting peran sosmed dan mungkin tren sosmed gitu loh ke depannya buat Atta ya, bukan disuruh meramalkan gitu. Cuma untuk Atta, menurut Atta gimana? Tren ke depan ya. Tren ke Ya. depan. Menurutku sosmed akan berkembang lebih crazy dari sekarang ya. Karena apalagi kemarin kita lihat Mark Zuckerberg baru bilang Facebook berubah jadi Meta ya. Ya. Dan itu akan masuk di pasar saham dan lain-lain. Yang aku lihat sih sosmed ini akan lebih menggeliat. Karena dulu memang aku kan awal dari blogger ya. Sebelum vlogger aku itu blogger. Karena dulu sosial media yang gratis kita bisa belajar HTML, bisa belajar coding itu dari blog. Jadi aku bikinlah blogger, blogspot, WordPress yang banyak mungkin sampai 10-11 akun. Aku tulis, aku aktif di Kaskus forum untuk jualan, untuk mempromosikan brand gitu ya. Terus kan aku lihat ya perkembangan tiba-tiba ada Friendster ya. Dari Friendster itu dulu mungkin adalah kata-kata alay-alay itu ya, 4A, T, apa ya. Terus habis itu keluarlah Facebook, terus keluar Twitter. Terus boom bangetnya ketika Instagram keluar kan. Dari yang biasanya orang status itu pakai caption doang, sekarang pakai foto. Nah dari foto itu mungkin dulu aku waktu join YouTube belum banyak artis-artis ya. Belum banyak selebriti gitu-gitu ya. Waktu aku bikin YouTube, kayaknya ini future-nya orang tuh pengen lihat YouTube gitu. Karena aku sendiri daripada baca lebih baik menonton. Lebih mengerti gitu. Kalau aku nonton tutorial gimana cara edit video. Daripada aku baca buku, mendingan aku nonton video. Dan itu aku lebih cepat bisanya. Jadi aku lihat, wah ini YouTube nih someday ini penting gitu. Jadi itulah kenapa dulu awal-awal karena aku pengen banget jadi pemain bola. Jadi video pertamaku itu adalah ngeditin video-video pemain bola. Dari tahun 2011 ya aku edit. Nah waktu aku lihat, oh ini bisa juga ya kalau kita mengekspresikan apa yang kita suka. Sambil promosiin dulu, kalau aku kan jualan baju ya baju AHA, terus jualan handphone, jualan apa itu aku sambil promosiin gitu. Waktu lihat YouTube-nya kok growing-nya tinggi gitu. Nah kita nggak tahu ini ke depan mungkin ada yang bukan hanya video tapi foto tapi orangnya muncul di depan kita kan. Kita nggak tahu kan, jadi menurutku sosmed nih gokil banget. Ya. Dan sosmed berpengaruh ke hidupku, ke bisnis-bisnisku itu gokil banget. Dan kalau orang kira aku penghasilannya misalnya, oh Atta ini pasti dari YouTube. Padahal enggak, efek YouTube yang bikin bisnis di samping-samping kita itu bagus. Sama kayak kita punya Instagram, itu efek-efek di luar itu yang luar biasa. Karena Indonesia adalah penumbuhan sosmed termasuk terbesar di dunia ya. Ya. Dan termasuk sangat-sangat pesat dan setiap tahunnya meningkat. Jadi aku yakin kalau orang-orang di kita ini semua aktif di sosmed, one day ya. Bukan hanya dari bahasa-bahasa kayak tolelet, bus tolelet, terus bahasa-bahasa apa sekarang kan viral sampai ke mau DJ luar, selebriti luar tuh ngepost. Even Manchester United aja di TikTok itu ngepost pakai lagu telolet, pakai lagunya Ayo Goyang Dumang gitu kan. Itu kan prove it kalau masyarakat Indonesia ini gila banget di sosmed. Jadi aku yakin kalau semuanya
fokus di sosmed, Indonesia bisa kita pegang lah bahkan sampai dunia gitu. Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi. Ya, itu adalah pertanyaan terakhir buat tentunya pembicara-pembicara yang luar biasa. Boleh tepuk tangan yang meriah para hadirin. Dan juga terima kasih untuk Valen dan juga Arnold dan juga Atta. Boleh kami persilakan untuk kembali menempati tempat duduknya. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Hai viewers, informasi tadi sekaligus menutup episode kita hari ini. Dan kami berharap acara ini dapat membawa Anda ke dalam dunia lifestyle first class. Anda dapat mendapatkan informasi selanjutnya di majalah HN atau bisa kunjungi website di www.hn-magazine.okezone.com. Saya Natasha Manuela, pamit undur diri dari hadapan Anda. See you next time on HN on TV. Bye!